Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ibu Mekarina. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang trigonometri, di mana bab trigonometri merupakan bab terakhir pada semester genap ini. Bab trigonometri memiliki beberapa subbab ya. Di sini ada A sudut, B identitas trigonometri, C perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi, D aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Kemudian yang E grafik fungsi trigonometri. Perhatikan ilustrasi di samping ini. Di sini dengan menggunakan konsep trigonometri kita bisa menentukan tinggi pohon. Bisa juga kita menentukan tinggi gedung dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita membahas subbab yang pertama yaitu sudut. Kan pengertian sudut, ukuran sudut, sudut pada kuadran, dan contoh aplikasinya. Pengertian sudut. Sudut adalah hasil perputaran atau rotasi sinar garis dengan titik pusat tertentu dari sisi awal ke sisi akhir. Jadi arah perputaran itu menentukan tanda sudutnya. Apabila sudutnya itu bertanda positif, maka arah perputarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti pada gambar yang pertama ini. Nah, ini kan berlawanan arah jarum jam ke sini ya. Maka sudutnya adalah positif. Dan apabila sudut itu bertanda negatif, maka putarannya itu searah ya dengan jarum jam. Yang digambarkan pada gambar yang kedua, ya ini kan searah jarum jam ya. Maka sudutnya negatif. Berikut kita membahas ukuran sudut. Ukuran sudut di sini bisa dinyatakan dalam dua, bisa dalam bentuk derajat ataupun radian. Bagaimana hubungannya? Jadi 1 derajat sama dengan pi per 180 radian, atau 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Kita tahu bahwa satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat atau sama juga dengan 2 pi radian. Ya, satu putaran penuh itu seperti beratnya lingkaran seperti ini. Jadi satu putaran penuh itu kembali ke awal. Ini 360 derajat. Contoh yang A, berapakah besar sudut apabila 1/4 putaran? Jadi karena kita tahu tadi satu putaran penuh itu 360 derajat, jadi tinggal kita kalikan 1/4 kali 360, hasilnya adalah 90 derajat. Kalau kita ubah ke bentuk radian, tinggal kita kalikan 1/4 kali 2 pi radian sama dengan coret. Jadi diperoleh 1/2 pi radian. Contoh soal yang B, nyatakan sudut 60 derajat dalam pi radian. Ya, 60 derajat kita akan merubah ke radian. Ingat, tadi 1 derajat sama dengan pi per 180. Jadi tinggal kita kalikan 60 kali pi per 180. Ini sama-sama dibagi 60, jadi hasilnya ini 3. Sehingga diperoleh pi per 3 radian. Sebenarnya dalam belajar matematika, seandainya kita menghafal rumus itu memang terasa berat ya, dan kadang lupa. Tapi kalau kita rajin mengerjakan latihan, soal-soal, jadi rumus itu tidak perlu dihafalkan, ya udah ingat. Berikutnya adalah bagaimana sudut itu pada kuadran. Kita tahu bahwa bidang koordinat itu terbagi menjadi 4 kuadran. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, sudut di kuadran yang pertama terletak antara 0 derajat dan 90 derajat. Disinilah berada kuadran yang pertama. Kemudian kuadran yang kedua. Nah, kuadran yang kedua ini memiliki sudut antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, disinilah berada kuadran yang kedua. Kuadran yang ketiga, sudut antara 180 derajat dan 270 derajat. Inilah berada kuadran yang ketiga. Yang terakhir adalah kuadran 4, sudut antara 270 derajat dan 360 derajat. Disinilah berada kuadran 4. Diingat selalu ya, di sini 0 derajat, di sini 90 derajat, di sini 180 derajat,
dan ini 270 derajat. Nah, bagaimana penerapannya pada soal ya? Misalkan ibu tanya, di kuadran berapakah letak sudut 240 derajat? Nah, kita berpikir, 240 derajat itu berada di antara 180 dan 270. Jadi di sini ya berada 240 derajat. Jadi jawabannya 240 derajat berada di kuadran ketiga. Berikutnya kita lihat contoh aplikasi dari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Seperti permasalahan ini, sebuah tangga disandarkan pada tembok rumah dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai. Nah, 60 derajat terhadap lantai berarti ini lantai. Jadi 60 derajat di sini ya. Tentukan panjang tangga. Nah, dengan konsep trigonometri kita bisa menentukan panjang tangga ini. Nah, ini salah satu contoh penerapan dari konsep trigonometri. Dan masih banyak lagi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan konsep trigonometri. Ibu berikan latihan dari beberapa soal. Nah, apabila siswa ibu ada kendala atau masih ragu, boleh ditanyakan ke ibu lewat WA. Dan bisa juga memeriksa jawabannya melalui WA. Demikianlah penjelasan ibu tentang materi trigonometri yang pertama. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.